Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Izra selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio dan juga teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan materi kami. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 7 beranggotakan Hayatul Maknun, Safira Dwi Anggraini, dan saya sendiri Muhammad Mahdawafian Salam izin mempresentasikan materi terkait perhitungan suku dan reksadana syariah, di mana pada materi kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perhitungan imbal hasil sukuk. Yang kedua, perhitungan capital gain dan capital loss di pasar sekunder. Yang ketiga, perhitungan nilai aktiva bersih dan unit penyertaan. Yang keempat adalah menghitung keuntungan reksadana syariah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung menuju presenter yang pertama, Hayatul Maknun. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Hayatul Maknun akan membahas tentang perhitungan imbal hasil sukuk dan perhitungan capital gain dan capital loss pada jual beli sukuk di pasar sekunder. Yang pertama, kita akan review lagi tentang sukuk dan reksadana. Tentunya teman-teman nggak asing lagi dong dengan sukuk dan reksadana. Soalnya udah disinggung pada saat presentasi kelompok pertama dulu. Kita review bareng-bareng ya. Apa sih sukuk itu? Sukuk berasal dari bahasa Arab yang berarti dokumen atau sertifikat. Berdasarkan DSN MUI, Fatwa nomor 137 DSN MUI 9 2020 tentang sukuk, yang mana surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atau musya atas aset yang mendasarinya atau aset sukuk atau usul al-sukuk setelah diterimanya dana sukuk, lalu ditutupnya pemasanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Apa aja sih akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk itu? Seperti yang kita tahu, akad yang digunakan ialah akad ijaroh, istisna, musyarakah, mudorobah, wakalah, dan kafalah. Gak asing lagi dong dengan akad-akad tersebut. Lalu untuk jenis-jenis dari sukuk sendiri itu mengikuti dengan akad yang dilakukannya. Misal ada seseorang yang melakukan dengan akad istisna, maka sukuknya yaitu sukuk istisna. Ada lagi orang yang melakukannya dengan akad ijaroh, maka disebutkanlah sukuk ijaroh. Nah, kita membahas tentang dasar hukum penerbitan sukuk. Kenapa ada dasar hukum? Karena setiap sesuatu yang diterbitkan itu harus ada undang-undang yang melindunginya. Di sini ada dua, yaitu dari pemerintah dan ada juga yang dari MUI. Yang kalau pemerintah kita bahas yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan surat berharga syariah negara dan sebagainya. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN. Yang mana penerbit SBSN memiliki status sebagai badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dalam rangka menjalankan tugas umum yaitu pemerintah di bidang keuangan negara. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang pendirian perusahaan penerbit SBSN Indonesia. Peraturan ini membahas tentang perusahaan penerbit SBSN Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk membiayai pembangunan proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 08 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara dengan cara book building di pasar perdana dalam negeri. Apa sih book building itu? Book building ialah kegiatan penjualan SBSN kepada pihak melalui agen penjual, yang mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk yang dari MUI,
Yang pertama ada Fatwa DSN MUI nomor 69/DSN MUI/7/2008 tentang surat berharga syariah negara. Hal ini membahas tentang surat berharga syariah negara dan lain sebagainya. Yang kedua ada Fatwa DSN MUI nomor 70/DSN MUI/7/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara. Metodenya dapat dilakukan dengan lelang ataupun book building yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada Fatwa DSN MUI nomor 71/DSN MUI/7/2008 tentang Sell and Leaseback. Nah, kita tentunya nggak asing lagi dong dengan Sell and Leaseback sendiri. Kita pernah membahasnya di mata kuliah yang lain, yaitu manajemen keuangan juta. Nah, tetapi kita bahas sedikit ya, Sell and Leaseback itu apa sih? Sell and Leaseback ialah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjualnya. Akad yang digunakan dalam Sell and Leaseback ini yaitu akad baik atau jual beli dan akad ijarah, tetapi dilaksanakannya secara terpisah. Dalam akad baik, pembeli boleh berjanji ataupun tidak kepada penjual untuk menjual kembali kepada aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Tetapi akad ijarah baru dapat dilakukan setelah akad baik selesai. Jadi kita harus melakukan akad baik atau jual beli terlebih dahulu, lalu kita akan melakukan akad ijarah. Lalu yang terakhir ada Fatwa DSN MUI nomor 72/DSN MUI/7/2008 tentang surat berharga syariah negara ijarah Sell and Leaseback. Fatwa ini membahas tentang penjelasan rinci tentang SBSN ijarah yang menggunakan mekanisme Sell and Leaseback. Lanjut, kita membahas tentang skema sukuk. Yang pertama, yaitu menerbitkan surat berharga sukuk. Yang mana penerbitan surat berharga atau sukuk ini dikeluarkan oleh emiten. Emiten adalah pihak yang menawarkan efek kepada masyarakat publik ketika melakukan penawaran umum. Tahap yang kedua yaitu investor menyerahkan dana sukuk. Investor atau lembaga perseorangan menyerahkan dana hasil sukuk kepada emiten. Selanjutnya emiten akan membiayai suatu kegiatan usaha atau proyek yang akan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu emiten memberikan imbal hasil dan mengembalikan dana sukuk. Yaitu kegiatan usaha telah memperoleh laba, emiten akan memberikan imbal hasil kepada investor secara periodik dan emiten akan mengembalikan dana sukuk pada saat jatuh tempo kepada investor. Lanjut, kita akan masuk ke perhitungan imbal hasil sukuk ya. Apa sih itu imbal hasil? Imbal hasil ialah pembayaran yang dapat berupa sewa bagi hasil atau margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, yang mana diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. Nah, kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Yaitu Anissa membeli sukuk retail di pasar perdana sebesar Rp 70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun. Anissa tidak memiliki niat untuk tidak menjual sukuk retailnya sampai dengan jatuh tempo. Maka dari itu hasil yang akan diperoleh oleh Anissa ialah saja bareng-bareng, kita hitung bareng-bareng juga ya. Imbalan sama dengan harga sukuk retail di pasar Raji 70 juta dikali dengan tingkat imbalannya yaitu 7% dikali dengan 1/12. Kenapa 1/12? Karena periodenya adalah 1 tahun. Maka dikali dengan 1/12. Maka diperoleh hasilnya Rp408.333. Nah, Anissa ini mendapatkan Rp408.333 itu setiap bulannya sampai jatuh temponya nanti. Saat jatuh temponya nanti, Anissa akan mendapatkan kembali dana sukuk nominal sukuk retailnya yaitu sebesar 70 juta. Jadi untuk perhitungan imbal hasil yaitu rumusnya harga sukuk retail di pasar sekunder dikali dengan tingkat imbalan dikali dengan periodenya. Nah, mudah kan teman-teman, rumusnya yaitu cuma harga dikali dengan tingkat imbalan dikali dengan periode. Selanjutnya, sebenarnya sukuk itu diperjualbelikan di pasar sekunder itu boleh nggak sih? Ya, jawabannya adalah boleh asal berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 137/DSN MUI/9/2020 tentang sukuk. Adapun ketentuan agar SBSN dapat diperjualbelikan di pasar sekunder ialah sebagai berikut. Yang pertama, sukuk boleh diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset sukuk tidak berupa dain. Dan itu apa sih? Dan itu ya utang atau piutang ataupun uang. Di sukuk itu diperdagangkan di pasar sekunder dengan bentuk sertifikat. Terus sukuk
Yang kedua yaitu sukuk dengan akad bai atau jual beli, yaitu murabahah, salam, istisna, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketiga, sukuk dengan akad mudorobah, musyarakah, dan wakalah bi'al istismar dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit mulai digunakan untuk kegiatan usaha. Yang terakhir yaitu sukuk dengan akad ijarah hanya boleh diperdagangkan sepanjang makjur atau mahal al-manfaah dimiliki oleh pemegang sukuk. Sedangkan suku ijarah yang asetnya telah menjadi dain tadi utang atau piutang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi sukuk ijarah yang asetnya utang atau piutang itu tidak boleh diperdagangkan di pasar sekunder. Ya teman-teman. Lanjut kita akan berhitung bersama-sama tentang perhitungan capital gain dan capital loss pada jual beli di pasar sekunder. Pertama kita hitung dulu capital gain ya. Nah, ini Anissa membeli sukuk retail di pasar perdana sebesar Rp 70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun. Karena sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset sukuk tidak berupa utang. Maka Anissa berniat untuk tidak menjualnya. Maka Anissa berniat untuk menjualnya. Ternyata saat ini harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami kenaikan, yaitu dengan harga 102%. Dengan demikian, berapa hasil yang akan diperoleh oleh Anissa? Kita pertama hitung dulu rumus dari imbalan tadi. Harga dikali dengan tingkat imbalan dikali dengan periodenya. 70 juta dikali 7% dikali 12, yaitu Rp408.333. Nah, Anissa akan mendapatkannya setiap bulannya. Lalu untuk capital gain-nya rumusnya yaitu harga sukuk retail di pasar sekunder dikali dengan kenaikan harga yang 102% tadi dikurangi dengan 100%. 102% dikurangi 100% yaitu 2%, maka 70 juta dikali dengan 2% yaitu 1.400.000. Maka dari itu total yang akan diterima oleh Anissa nantinya pada saat akhir atau jatuh temponya yaitu 71.400.000. Yang mana 70 juta itu harga sukuk retail pasar perdana ditambah dengan capital gain-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa Anissa ini mendapatkan keuntungan atau capital gain. Untuk rumus capital gain, pokoknya kalau dijual itu mengalami kenaikan, yang mana persenannya itu di atas 100%. Nah, untuk capital loss, itu bareng-bareng juga, Anissa membeli suku retail di pasar perdana sebesar Rp 70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun. Karena sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset sukuk tidak berupa utang, maka Anissa berniat untuk menjualnya. Tetapi ternyata saat ini harga sukuk retail itu di pasar sekunder sedang mengalami penurunan yaitu sebesar 98%. Dan demikian, hasil yang akan diperoleh Anissa itu berapa sih? Yuk kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Sama dengan perhitungan capital gain tadi, kita harus menghitung imbalan terlebih dahulu, yaitu harga dikali dengan tingkat imbalan dikali dengan periode. 70 juta dikali dengan 7% dikali 1/12, yaitu Rp408.333. Nah, Anissa mendapatkan Rp408.333 itu setiap bulannya ya. Nah, untuk menghitung capital loss, yaitu 70 juta dikali dengan besar penurunan tadi kan 98%. Nah, 98% itu dikurangi 100% yaitu min 2%. Jadi 70 juta dikali min 2% yaitu min 1.400.000. Lalu total hasil yang akan diterima Anissa ialah 68.600.000. Nah, 68.600.000 dari mana? Nilai nominal dari suku retail itu dikurangi dengan kerugiannya yaitu sebesar 1.400.000. Maka hasil akhirnya itu 68.600.000. Maka dari itu Anissa bisa dikatakan mengalami kerugian atau capital loss. Bagaimana sih kita membedakan capital gain dan capital loss itu? Kalau capital gain itu persenannya di atas 100%. Ada tulisan mengalami kenaikan. Kalau capital loss itu persentase harga kalau dijual itu di bawah 100% besarnya persenannya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Presentasi pertama melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu Saudari Safira Dwi Anggraini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang ketiga ialah nilai aktiva bersih dan unit penyertaan. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kita mengetahui dulu
Apa sih itu reksadana? Menurut Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan kata lain, reksadana ini merupakan suatu bentuk investasi yang bisa dilakukan oleh seseorang. Investasi saat ini memang menjadi cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kekayaan. Dari hasil yang didapat dari investasi jauh lebih besar daripada kita menyimpan uang di bank dengan cara menabung. Investasi reksadana memiliki peminat yang tinggi karena risiko yang harus ditanggung investor itu relatif kecil. Untuk melakukan investasi reksadana, itu tidak perlu menggunakan modal yang besar. Seseorang bisa berinvestasi cukup dengan Rp100.000 saja. Namun mengikuti hukum investasi pada umumnya, semakin kecil dana yang dikeluarkan, maka semakin kecil pula keuntungan yang didapatkan. Untuk skema reksadana syariah bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama ialah investor, yang kedua agen penjual efek reksadana, yang ketiga manajer investasi, yang keempat reksadana syariah. Pembahasannya yang pertama investor itu membeli produk reksadana syariah dari agen penjual efek reksadana. Yang kedua, agen penjual reksadana ini adalah pihak yang melakukan penawaran dan penjualan reksadana syariah berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi dan pengelola reksadana. Agen ini melakukan penjualan dengan dua cara, yaitu dengan menjual produknya melalui pemasar langsung dan menggunakan sistem online. Yang ketiga ialah manajer investasi dan bank kustodian. Dalam hal ini ya, manajer investasi dan bank kustodian terikat kontrak yang dikenal sebagai KIK, kontrak investasi kolektif. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya berupa mengelola atau mengatur portofolio investasi kolektif. Sedangkan bank kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan untuk melakukan pengadministrasian kekayaan reksadana. Bank kustodian memiliki wewenang melaksanakan penitipan kolektif berupa menyimpan, menjaga, mengawasi dana investor. Selain itu, bank kustodian memiliki tugas untuk melakukan perhitungan NAV dan menjadi unit registrasi investor. Yang terakhir ialah reksadana syariah. Di sini reksadana syariah berperan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor, di mana manajemen investasi menginvestasikan dana kelolaan ke dalam portofolio efek. Nah, yang ini aturan pembagian keuntungan dalam reksadana. Dalam reksadana syariah, pembagian hasil investasi atau keuntungan itu akan dibagikan secara proporsional berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Hasil investasi yang dibagikan ini harus bersih dari unsur non-halal dengan cara pemisahan pendapatan yang mengandung unsur halal dan non-halal oleh manajer investasi atau yang disebut tafriq al-halal min al-haram. Selanjutnya, hasil perhitungan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan investasi yang harus dipisahkan oleh bank kustodian dan dilaporkan minimal setiap 3 bulan kepada manajer investasi untuk kemudian ini disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Masuk ke pembahasan nilai aktiva bersih, ya kalian udah pernah dengar istilah NAV atau net asset value itu tuh sama kayak NAB atau nilai aktiva bersih. Pengertiannya, jumlah dana yang dikelola oleh manajer investasi dalam suatu produk reksadana syariah, baik deposito, surat hutang, atau saham dalam portofolio suatu reksadana. Untuk menghitungnya, kita harus mengurangi total aktiva bersih keseluruhan dana aset under management dengan biaya operasional yang ada. Biaya operasional itu meliputi biaya manajer investasi, bank kustodian, dan lain-lain. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini ya, sama kayak yang disebutkan tadi. Aset under management dikurangi dengan biaya operasional.
Perlu diingat, besar kecilnya NAB ini tidak mencerminkan mahal atau murahnya suatu produk reksadana syariah, melainkan hanya sebagai acuan suatu produk reksadana apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, yang kedua ialah unit penyertaan. Untuk unit penyertaan sendiri, itu definisinya suatu unit yang akan menunjukkan kepemilikan seorang investor terhadap suatu reksadana. Nah, lalu apa bedanya tadi dengan NAB per unit ya? NAB per unit ialah harga suatu reksadana syariah tiap unitnya yang menjadi tolak ukur atau acuan perhitungan harga reksadana syariah. Selain itu, NAB per unit adalah harga beli penyertaan yang harus dibayar saat investor membeli reksadana dan juga harga jual per unit penyertaan saat investor. Ini cara menghitung NAB per unit ya. Total NAB dibagi dengan total unit penyertaan. Untuk contoh perhitungannya, itu reksadana A memiliki dana kelolaan sebesar 10 miliar dengan jumlah total unit penyertaan sebesar 1 juta, maka dapat dihitung harga reksadana per unitnya adalah 10.000 per unit. 10 miliar ini didapat dari total NAB dan 1 juta ini didapat dari total unit penyertaan. Untuk manfaatnya sendiri, NAB ini digunakan untuk mencari tahu harga dari unit sebuah investasi dari perusahaan reksadana. Nah, kita tinggal lihat saja data NAB per UP dari perusahaan yang bersangkutan. Nilai NAB per UP ini berubah ya setiap harinya karena didasarkan dari perhitungan nilai pasar wajar yang berlaku. Faktor lain yang mempengaruhi NAB per unit adalah perubahan dana yang dikelola oleh manajer investasi atau asset under management mengalami peningkatan nilai. NAB per unit ini tidak memberikan informasi tentang keuntungan yang diperoleh investor melalui reksadana secara langsung. Fungsi dari NAB per UP ini hanya untuk membantu kelancaran pelaksanaan proses investasi. Karena dengan kita mengetahui NAB, jumlah unit yang bisa dibeli sesuai dengan uang yang dimiliki. Ini masuk ke pengertian cleansing dalam reksadana yang tadi sudah disebutkan, itu ada penyaringan, pembersihan kekayaan gitu ya. Reksadana syariah ini karena reksadana syariah ini memiliki kemungkinan tidak lagi memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu perlu adanya pembersihan kekayaan atau yang disebut cleansing, yaitu memilah atau memisahkan unsur pendapatan halal dan non-halal perusahaan oleh manajer investasi dalam nilai aktiva bersih, dan ini tuh tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih reksadana syariah ya. Yang pertama, jasa giro atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank kustodian konvensional. Yang kedua, selisih lebih harga jual dari efek yang keluar dari daftar efek syariah yang dijual melebihi 10 hari sejak efektifnya daftar efek syariah dan pendapatan non halal lainnya. Terus bagaimana dana yang tidak dapat diakui sebagai NAB tersebut dikelola? Nah, di sini disebutkan dana yang tidak bisa diakui sebagai NAB tersebut akan digunakan untuk tujuan sosial seperti sumbangan penanggulangan bencana, masjid, musola, fakir miskin, dan kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembersihan ini tuh dilakukan dengan cara penyesuaian portofolio. Jika dalam suatu portofolio terdapat saham yang tidak termasuk dalam daftar efek syariah, maka saham tersebut harus dikeluarkan dari portofolio reksadana syariah. Untuk materi yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Melanjutkan materi yang terakhir yaitu Saudara Muhammad Wassalamualaikum. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari moderator. Saya melanjutkan presentasi materi keempat yaitu tentang keuntungan reksadana syariah. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu reksadana syariah dan jenis-jenisnya, dan pada kali ini kita akan gimana sih menghitung keuntungan reksadana syariah itu sendiri. Jadi pada kali ini kita langsung masuk ke contoh saja bagaimana cara menghitung keuntungan reksadana syariah. Andi memilih reksadana Febi Ekuitas Syariah, salah satu produk reksadana saham milik PT Febi Asset Management. Andi menanamkan modal sebesar 10 juta rupiah dengan NAB nilai aktiva bersih per unit sebesar 7.740.048 rupiah per tanggal 20 Januari 2022. Lalu, sebulan kemudian,
harga reksadana FEBI Ekuitas Syariah naik menjadi 8.000 per unit, yang artinya dana investasi bertumbuh 3,38%. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah keuntungan dari penjualan reksadana syariah jika diasumsikan Andi menjualnya di harga 8.000 per unit penyertaan. Langsung kita masuk ke perhitungannya. Ada beberapa langkah yang kita lalui untuk bagaimana sih menghitung keuntungan dari reksadana syariah itu sendiri. Langkah pertama yaitu kita mencari unit penyertaan, di mana untuk mencari unit penyertaan itu diambil dari nilai investasi dibagi dengan nilai aktiva bersih, yang mana tadi di soal nilai investasi sebesar 10 juta rupiah dan nilai aktiva bersih dari Andi tadi ada 2 juta. Jadi dijumlah menjadi 1.292 unit. Kemudian langkah kedua, kita mencari nilai penjualan bersih. Setelah kita mencari unit penyertaan itu sendiri, kita langkah kedua mencari nilai penjualan bersih, di mana untuk mencari nilai penjualan bersih itu didapat dari unit penyertaan dikali dengan nilai aktiva bersih, di mana tadi dari soal unit penyertaan 1.292 dikali dengan nilai aktiva bersih tadi 8.000 dihasilkan 10.336.000 rupiah. Langkah ketiga atau langkah terakhir untuk mengetahui bagaimana sih menghitung keuntungan reksadana, yaitu kita harus mencari laba atau rugi, di mana laba rugi itu dihasilkan dari penjualan bersih dikurangi dengan modal investasi. Tadi udah didapatkan penjualan bersih di langkah kedua sebesar 10.336.000 rupiah dikurangi modal investasi di awal yaitu modal Andi 10 juta rupiah, dihasilkan keuntungan akhir sebesar 336.000 rupiah. Kesimpulannya pada contoh yang pertama ini adalah berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Andi mendapatkan laba atau keuntungan atas penjualan reksadana syariah sebesar 336 rupiah. Jadi dari contoh ini Andi yang tadi membeli saham reksadana syariah di PT FEBI Ekuitas Syariah itu di akhir itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 336.000 rupiah. Oke, langsung ke contoh yang kedua. Ada dua contoh di mana Rani merupakan seorang pengusaha dengan penghasilan sebesar 15 juta rupiah per bulan. Pada 10 Maret, ia memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana syariah Jaya Selalu sebesar 2 juta rupiah. Dan dia berkomitmen melakukannya setiap tanggal 10. Diketahui pada 10 Maret, nilai aktiva bersih per unit penyertaan reksadana syariah Jaya Selalu sebesar Rp990. Jika pada 3 April harga nilai aktiva bersih per unit penyertaan menjadi 1.100 per unit penyertaan, berapa persen keuntungan yang Rani dapatkan? Jadi di soal ini yang menjadi titik poin adalah nilai aktiva bersihnya, di mana ketika di bulan Maret nilai aktiva bersih di PT Syariah Jaya Selalu itu sebesar Rp990. Tetapi diasumsikan pada bulan setelahnya, bulan setelahnya yaitu bulan April, itu diasumsikan nilai aktiva bersih sebesar Rp1.100 atau menurun. Jadi berapa persen yang didapatkan keuntungan Rani pada saham reksadana syariah itu sendiri? Jadi perhitungannya langsung saja. Yang ada 3 langkah juga. Yang pertama yaitu kita mencari unit penyertaan itu sendiri yang tadi sudah kita bahas, yaitu didapat dari nilai investasi dibagi dengan nilai aktiva bersih per unit penyertaan awal, di mana nilai investasi tadi Rani sebesar 2 juta rupiah dibagi dengan nilai aktiva bersih per unit penyertaan awal, yaitu ini nilai aktiva bersih pada bulan Maretnya, yaitu Rp990. Dihasilkan total 2020 unit. Langkah kedua, setelah kita sudah mengetahui unit penyertaan berapa jumlahnya, kita mencari nilai investasinya. Nilai investasi didapat dari
unit penyertaan dikali dengan nilai aktiva bersih per unit penyertaan saat ini, di mana unit penyertaan sudah kita dapatkan tadi di langkah pertama, yaitu 2020 unit dikali unit penyertaan saat ini, yaitu unit penyertaan di bulan April atau bulan yang ingin kita hitung keuntungan, yaitu sebesar Rp1.100, di mana dihasilkan sebesar Rp2.222.000. Setelah kita mengetahui nih unit penyertaan dan nilai investasinya Rani itu berapa, langkah terakhir yaitu kita mencari laba, di mana dihasilkan dari perhitungan nilai investasi saat ini dikurangi dengan modal investasi. Nilai investasi saat ini Rani tadi sudah kita dapatkan di langkah kedua, yaitu sebesar Rp2.222 dikurangi dengan modal investasi awal Rani, yaitu 2 juta. Dihasilkan sebesar Rp222. Nah, belum sampai situ nih. Terus kita presentasikan lagi, presentase lagi, yaitu dengan rumus laba dikali 100% dibagi modal investasi, di mana laba kita dapatkan tadi Rp222 dikali 100% dibagi modal investasi Rp2 juta, dihasilkan 11%. Nah, dari contoh ini tadi, kan tadi yang dipertanyakan adalah berapa sih keuntungan Rani pada bulan April. Karena soalnya tadi kan nilai aktiva bersihnya turun di bulan April. Jadi berapa sih nilai keuntungan Rani di saham itu sendiri? Kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Rani menerima keuntungan sebesar 11% dari modal investasinya awal. Jadi Rani di akhir bulan April dia mendapatkan keuntungan sebesar 11%. Mungkin cukup itu dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.